Siapapun orangnya, apapun pembicaraannya, ambil aja baiknya. Yuk. Ini bukan kayak narkoba atau apa minum, bukan ya? Iya, maksudnya kayak misalnya nih ya, aku juga pernah ngerasain itu kayak temen di sekitar nanti aja deh ngerjain tugasnya. Iya sih, boleh juga ya. Ternyata di ending aku yang keteteran. Iya. Gitu kan. Iya. Kenapa gua ngikutin mereka sih, kenapa nggak di awal aja? Gua udah ngerjain sendiri gitu kan. Iya, itu aku ingat yang tahun terakhir kan harus buat film pendek. Kan harus buat 2 film pendek kan. Pertamanya satu kelas. Terus ada yang tim-tim kecil, dan ini kita itu sayangnya memilih direktur yang egonya gede. Oke. Jadinya Agak kita semua yang hancur, filmnya hancur, dan direkturnya nyalahin aku dan 3 temanku kalau filmnya jelek. Tapi gimana ceritanya kalau 5 dari 7 orang di tim tuh benci lo? Ya berarti emang salah. Nggak tahu dia tau lah. Itu udah masa lalu, gue ngomong lagi. Nggak usah lah ya. Tapi maksudnya kita sayangnya gara-gara itu pengalaman terakhirku di kuliah itu jadi jelek gitu. Sayangnya. Nggak apa-apa, biar ada asam manisnya kan. Kalau misalnya manis terus, jadi nggak ada cerita lucunya sih menurut aku. Ini nggak sih? Sekarang sih bisa ketawain mungkin ya. Mungkin. Oke, Vito jadi kan keren banget sih. Aku kayak Vito tuh hobi jalan, terus kerja juga tetap di bidang Vito. Nah itu gimana sih Fit biar bisa menyeimbangkan keinginan Vito dan hobi Vito tetap jalan? Ada tipsnya nggak sih? Aku sih juga masih nyari itu kan. Sekarang baru setelah 4 bulan kerja itu bisa kayak waktunya bisa agak dipisahkan. Soalnya ternyata makin lama makin coba cari itu keseimbangan hidup itu bukan kayak sesuatu yang kayak ada gitu. Gue harus secara agresif nyari itu gitu. Jadi harus paksa buatin itu disiplin kayak Sabtu atau Minggu. Misal sayanya suka kelanggar ya, tapi Minggu nggak boleh kantor sama sekali. Sama sekali itu coba bisa baca buku atau nonton apa gitu, suatu buat diri lu sendiri aja gitu. Mungkin me time-nya di hari Minggu ya. Iya, cari me time dan harus paksa untuk me time. Dan kerja itu cuma kerja gitu. Itu bukan kayak seluruh identitas lo, dan itu bukan semua hal di dalam hidup lu tuh itu semua kerja, enggak. Keren sih. Gitu. Kerja itu cuman kerja, iya. Bukan identitas diri lo. Iya, keren. Gitu. Karena kayaknya kita terlalu kompleks ya gitu ya. Jadi untuk mendefinisi diri kita dengan satu kerja tuh agak meremehkan diri lo sendiri gitu menurut gue. Jadi me time-nya Vito nari juga nggak itu bagian dari me time Vito? Iya, iya. Sekarang lagi nggak, ya pandemi ya. Jadi nggak bisa ke studio. Di rumah aja. Di rumah aja paling improvisasi, ikut kelas kadang gitu. Kelasnya di Zoom gitu ya. Nanti nonton ini film nari gitu. Kadang kayak biasa kan sekarang gara-gara pandemi kan banyak company nari tuh kayak merilis dokumentasi video nari mereka gitu. Jadi kayak banyak yang bisa ditonton gitu. Jadi tuh lumayan lah seru gitu. Jadi nggak cuma nambahin wawasan gak secara tubuh tapi juga secara kayak memori gitu. Berarti selama tinggal di Indonesia itu kan emang Vito pulang dari New Zealand ke Indonesia langsung kejebak pandemi gak sih? Iya kan ya? Iya. Aduh, gue tuh niatnya itu baliknya itu mau nge-renew visa. Sayangnya sudah telat. Jadi udah kejebak di sini. Dan untuk gimana ya, tadi kan Vito biasanya kalau di New Zealand kan ada tempatnya ya, ada platformnya untuk Vito nari bareng-bareng sama teman-teman. Kalau sekarang selama di Indonesia, apakah memang dari bulan pertama Vito di Indonesia sampai sekarang ya udah Vito di rumah aja nari-nari sendiri, atau udah ketemu komunitasnya di Indonesia? Masih ada studio tari lamaku yang aku sempat jadi murid di situ, masih ada gitu. Kelas online kadang ikut gitu. Sekarang sayangnya kelas yang aku biasa ikut tabrakan sama kerja.
tapi ada kelas Sabtu gitu temanku ngajar. Juga di sini selama di sini waktu itu ada kayak festival nari online gitu. Terus aku daftarin diri kan, terus keterima. Jadi kayak dikasih budget waktu itu untuk membuat film pendek nari. Terus kita itu streaming di YouTube waktu itu. Di Indonesia nih untuk tari kontemporer kan memang udah banyak peminatnya kah? Udah. Udah lumayan. Udah kan masih kalau secara publik biasa kan masih peminat kayak hip hop segala gitu. Kontemporer banyak. Ada gitu. Saya kan di Indonesia dari tahun berapa ya Vito ya? 19 tari kontemporer ini. Masuk ke Indonesia nggak salah 1960, 70 nggak salah. Udah lama banget berarti ya? Oke, udah lama. Dan waktu itu ya emang nggak sepopuler hip hop tetap ya, karena hip hop sangat komersil, sangat appealing gitu ya untuk publik gitu. Kontemporer kan sangat, kalau orang awam Jawa tuh kayak aneh gitu. Tapi Vito pernah nyoba untuk tari tradisional kah? Sebelum nari kontemporer kan sempet pertukaran budaya gitu, nari piring, tari bandingding. Oh, memang sebelumnya udah bisa tari yang lain. Iya, tapi baru kayak gue suka nari pas 6 tahun lalu gitu. Jujur sih aku belum terlalu tahu ya tari kontemporer. Boleh dicontohin nggak, Fit? Ya, untuk spesial nih. Episode perdana ini mau nggak? Sekarang. Boleh. Oke. Ya, langsung di sini aja. Langsung sini. Iya, oke. Lepas bini. Lepas sini. Oke. Baiklah. Udah. Keren banget. Ini kenapa nih? Apa topinya dilepas? Tadi harusnya ini ya, bisa ngeganggu apa? Enggak, takutnya lepas aja. Oh, oke. Sesimpel itu kok. Oke, kirain. Nggak kenapa-napa kok. Kita kan kayak, buat apa gitu kan. Oke, keren Vito. Itu ada maknanya nggak sih Vito? Ya tadi sih improvisasi. Itu sih. Maksudnya setiap gerakannya nggak Vito? Tung. Sorry ya kalau salah. Aku kalau lebih kayak ke bulat bulu nih. Apa ada kayak maknanya nggak sih? Kalau bisa nggak. Tapi kalau aku sih tadi cuma kayak improvisasi. Gue cuma gerak untuk gerak kayak moving for the sake of moving gitu ya. Gitu. Improvisasi jadi kayak nggak ada rencana. Jadi kayak apapun yang terjadi itulah yang terjadi. Gitu aja. Tapi memang biasanya tuh setiap gerakan mengandung makna tertentu. Bisa ada makna, bisa ada enggak, tergantung sang koreografer mau buatnya seperti apa, dan tergantung sang penonton menginterpretasinya seperti apa gitu kan. Gitu. Jadi kan kadang kayak kalau buat sebuah karya kan sekali lu taruh ke publik kan itu udah bukan punya lo lagi, itu punya mereka yang melihat gitu kan. Gitu. Kalau misalnya lihat tanya nih ya Fit, pengen gak sih kan kamu hobinya tuh nari ini ya, tapi memang nari ini akan dijadikan profesi kamu nantinya, pengen nggak? Iya. Jadi animator atau gimana tuh? Kayak sempat kepikir kayak, soalnya lucunya itu walaupun aku belum pernah belajar nari atau maksudnya kayak kuliah nari gitu, lucunya lucunya itu aku
di posisi dimana CV nariku jauh lebih kuat daripada CV animasiku. Oke, bisa Lucunya jadi itu. Vito Lucunya. diterima di pekerjaan Vito yang sekarang karena CV Vito ada tariannya banyak. Jadi nanti kalau misalnya antar perusahaan lomba nari, Enggak, apa sih? Vito yang dikirim. Gue sih lebih mikirnya bilangnya tuh kayak CV animasi aja, CV animasi nari aja, nari masih lebih kuat. Oh, jadi Vito memang buat 2 CV gitu ya? Iya, so kayak dua hal yang berbeda gitu. Kan satu cuma duduk, satu nggak duduk, bisa duduk, bisa nggak sama sekali gitu ya. Benar. Saya nggak tahu kayak entah kenapa walau rasanya kayak baru tahu tapi kok sangat menarik gitu. Aku pingin pursue lagi gitu. Mungkin kalau aku meninggalkan animasi ya sudah nggak apa-apa gitu menurutku. Tapi emang pasti akan agak lebih susah karena harus cari pindah industri lagi, cari kerja baru lagi gitu, mulai dari awal. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Oke. Gitu. Jadi cita-cita Vito untuk jangka waktu ke depannya pengen banget dari tari kontemporer ini memang menghasilkan, mencukupi kehidupan Vito ya. Aku kan sempet di New Zealand sempat pernah gitu. Dan ini waktu keterima itu seneng sih keterima, tapi ternyata it's a big deal situ. Dan aku lucu itu presence-ku di industri tari New Zealand kontemporer itu gue muncul entah dari mana. Soalnya gue nggak keluar dari kuliah nari apa. Tapi udah pernah ngajar di studio kontemporer yang lumayan bagus banget gitu. Terus dia coba kerja dengan Footnote waktu itu. Jadi kayak, lu siapa? Tiba-tiba muncul aja tapi bagus gitu. Jadi kayak, jadi aku pingin lebih mendalami lagi gitu. Karena lagi ya. menurutku nari itu sepertinya patut untuk didalami gitu. Lebih gitu. Kalau aku nanya untuk sekarang nih ya, kamu pilih ya. Menjadi animator atau menjadi penari kontemporer? Semua orang bilangnya gitu. Yang mana? Agak susah ini pilihan. Ini lebih kayak, gue gak bisa milih sekarang, tapi mungkin di masa depan. Sekarang aku belum ada di posisi. Oke, ini di posisi yang sama-sama nyaman? Sama-sama nyaman gitu. Tapi mungkin kalaupun bisa pilih nari, misalnya dalam kasus pilih nari, aku gak bisa langsung fet gitu. Tapi aku emang harus pelan-pelan gitu. Kayak gitu. Kalaupun aku masih stick di animasi, baiklah gitu. Tapi ternyata aku selama kerja di sini sadar kayak, oh gue ternyata orangnya suka gerak. Oke. Jadi kayak kemungkinan. Jadi udah lumayan capek di depan laptop gitu. Oh ya, udah capek. Di 1 bulan pertama kayak nggak cool banget. jadi sambil gini Iya, stretching di kursi gitu. Jadi kayak lu lihat lah gitu. Aku jujur sih nggak kebayang dalam 5 tahun masih memilih kerja yang aku duduk aja gitu. Rasanya aku buang-buangin potensi badanku bisa ngapain gitu. Jadi pingin, sekarang kalau satu kerja dan dengan uang yang aku hasilkan dari kerja ini, aku kan coba mempelajari hal lain gitu. Satunya nari, seni peran dikit gitu. Jadi kayak senangnya itu waktu aku kerja dan emang capek banget, aku masih punya energi untuk mau belajar. Keren sih. Senangnya itu aku. Jadi kamu malah udah mengkotak-kotakan hasil dari kerja kamu ya, maksudnya uang kamu tuh saat ada yang memang dikhususkan untuk menyenangkan kamu. Iya. Dan selain menyenangkan itu membuat kamu lebih berkembang. Iya, investasi diri ke depan. Keren tuh. Itu buat pesan teman-teman di rumah tuh keren tuh. Biasanya kalau kita abis kerja dapat gaji itu kayak abis aja untuk beli kopi ya. Dan kamu mengkotak-kotakan itu. Kayak gue boleh untuk beli ini segini, terus gue untuk investasi ke depan segini, udah mulai kayak gitu. Iya, kayak sekarang mulai pelan-pelan sih. Kayak udah, aku juga harus nyimpen duit untuk mau beli hal-hal lain gitu. Karena aku kayak, ya udah punya duit jadi nggak perlu minta orang tua lagi kan gitu. Itu senangnya itu. Jadi itu yang agak addicting gitu ya. Jadi kayak punya uang sendiri dan gue bisa bayar sendiri untuk belajar gitu. Jadi kayak seorang dewasa. Baru ngerasain saya orang dewasa 1 tahun ini gak sih, Fit? Setelah lulus ya? Iya. Ini ke-4 bulannya kamu bekerja di bidang animasi. Tapi udah lebih dari 4 bulan dong ya di Indonesia. Dari bulan berapa? Dari tahun lalu malahan. Dari Maret tahun lalu. Hampir Maret. 1 tahun. 2020.
Oh iya 2 bulan lagi nih, Iya. 1 tahun. Masih culture shock nggak di Indonesia? Eh, lumayan. Pastinya pas balik ke sini Oke. kan ngomong bahasa Indonesia susah ya. Ya, Secara lo iya. tahu ya pas Iya. kelas. Iya. Sekarang gue masih ngomong masih kayak bla bla bla, diam. Beberapa kata bahasa Inggris. Tadi kan selama Tapi ini udah sangat mending ya. sangat mendingan. Sangat mendingan. Udah tahu, Mbak, arti mending tahu kan? Gue gak segoblok itu, oke. Mending apa ya? Ini Yul, kalau mau hujan tuh mending gitu. Mendung ya. Tahu juga alhamdulillah ya. Kirain nggak tahu Fit. Apa Fit gloomy ya Fit? Gitu bahasa Inggrisnya bener nggak? It's cloudy. Oh, it's cloudy. Oke. Jadi kayak kita harus tukeran. Aku belajar bahasa Inggris, kamu belajar bahasa Indonesia gitu. ya sama aku ya. Oke, jadi culture shocknya pertama kali bahasa. Terus gimana lingkungan, makanan kayak gitu? Oke, kalau makan dimasakin ada bapak ibuku. Dan lucunya itu ibuku tuh nggak pernah masak kecuali pas aku di rumah gitu. Entah kenapa. Tapi gue nggak komplain ya. Tapi ya udahlah ya. Ya gitu. terima, gue nggak pilih-pilih makanan juga. Jadi masak apa aja gue makan gitu. Maksudnya pas balik kan juga pandemi kan semuanya tutup. Jadi mau nge-experience budaya mau apa gitu. Budayanya dalam rumah aja gitu. Dari itu udah oke, nyaman aja gitu. Jadi kayak nggak adjusting, paling cuma adjusting karena pandemi gitu sih. Emang timingnya sih ya aneh ya, tapi ya bagusnya di rumah. Tapi pas balik Indonesia, apa sih hal yang paling lu kangenin? Wah, akhirnya gue balik ke Indonesia nih. Gue kangen banget nih sama ini gitu. Tahu tempe bacem. Makanan ya. Ya ampun, itu sesimpel itu Vito. Tahu tempe bacem nggak pernah kamu ketemuin di New Zealand? Gue nggak pernah berhasil masak seenak bapak ibuku. Nggak pernah. Tahu tempe bacem tapi nggak pernah. The best sih. Iya, apalagi yang kangen. Beberapa temanku gitu, keluarga. Iya sih paling makanan. Tadi ke makanan sih ya. Maaf, saya suka makan. Berarti oke, aku belum pernah ke luar negeri sih Fit ya. Tapi maksudnya berarti makanan Indonesia tuh sengangenin itu ya. Iya, soalnya kan kalau kita di sini kan tumbuh dengan makan Indonesia, jadi nggak cuma rasa, nggak cuma kelihatan, tapi ada memorinya kan. Aku suka tahu tempe bacem karena ada memorinya gitu. Dan itu biasanya dibuatin sama ayah ibu di rumah. Keluarga gitu, jalan-jalan di Indonesia. Udah mau 1 tahun ya Fit ya, udah lumayan lah berarti terobati ya. Udah sering nih ya makan tahu tempe bacem ya. Betul, gue tadi baru aja makan tahu pas siang. Oke, berarti udah mau 1 tahun dan udah mulai bekerja. Apakah dalam 1 tahun ini kan ini udah baru mulai nih ya tahun 2021, kita baru mulai nih di Januari. Ada nggak sih harapan Vito untuk di tahun ini yang emang kayaknya di tahun ini gue memang harus berkarya, gue harus bekerja di Indonesia atau malah pengen balik lagi ke luar negeri? Pertama gue emang harus balik ke New Zealand karena masih ada barang-barangku. Oke, jadi baliknya harus. Memang baliknya Emang karena praktis. mau ngambil ya. Ya karena praktis ya. Gitu. Kedua, semoga pandemi selesai. Ya Allah, doa bersama. Amin. Semoga di tahun 2021 ya Allah. Amin. Biar vaksin baru kan? Iya, baru kita aja. Ini masih lumayan berjarak ya, walaupun kita nggak pakai. Mungkin bisa lebih kali ya. Atau kita kayak ini, kamu pernah nggak sih kecil pakai kaleng itu? Iya. Halo, apa kabar? Halo, Mami. Iya. Oke, jadi harapan kedua tadi pandemi semoga berakhir. Iya. Itu udah 2 ya. Itu semoga selama kerja masih bisa bisa lebih bearable selama 1 tahun ini, masih bisa menyeimbangkan waktu untuk diriku sendiri, berkarya lebih karena lumayan konsepnya kayak gimana ya, sayang di kepala aja, pingin jadiin sesuatu gitu. Keren banget, menyeimbang. Jadi untuk catatan di tahun 2021, Vito ingin menjadi apa tadi itu, mau buat sesuatu yang lebih berkarya. Buat 1 karya aja aku seneng sih 1 bulan gitu. Di bidang seni. Tari aja atau seni yang lain nih, lebih luas. Saya sih terbuka kan. Aku lagi baru kenal seni peran. Aku baru kenal dan karena baru kenal aku pengen lebih
mendalami lagi Oke. gitu. Jadi kayak mungkin ikut workshop di luar rumah peran ya gitu, karena sayang kan aku nggak bisa komit panjang kan. Jadi cari mungkin yang workshop lebih jangka pendek gitu. Aku lagi mau cari-cari gitu. Boleh sih, mungkin baca lebih kali ya. Baca buku lebih karena udah bertahun-tahun. Aku terakhir selesaiin baca buku secara penuh itu tahun lalu. Aja, dan itu cuma 1. Tapi keren, Fit. Kamu di usia sekarang yang udah 20-an ke atas masih tetap hobi baca buku. Kayaknya sekarang tuh lebih ke hobi baca handphone. Iya, aku dulu suka banget baca buku. Suka banget. Aku bahkan sama kayak ibuku, aku beli buku tapi lupa dibaca. Jadi kayak punya buku di rumah, itu gue senang. The presence of books, itu buat gue senang gitu, sama kayak nyokap. Tapi sayangnya gara-gara udah ada internet, Netflix gitu, biasa media yang gak bergerak gitu ya, jadinya susah kamu baca. Bisa bercita-cita mungkin di tahun 2021 menjadi duta baca. Gimana? Bisa jadi list di tahun 2021, Fit? Aduh, gue gak bisa jadi duta baca kalau gue belum mulai baca lagi, itu dia. Tapi tolong dicatat ya, Kementerian Pendidikan, Vito. Bisa jadi, Vito. Kamu yang penting ada kesadaran. Kalau aku tuh kayak kalau nggak ada, ya udahlah, aku baca handphone aja karena aku orangnya ngantuk kan. Kenapa ya, Fit ya? Ngantuk? Iya, jadi kalau baca buku, baca buku itu langsung ngantuk gitu, Fit. Jadi lebih baik baca handphone. Kenapa ya? Kalau kamu tipsnya gimana tuh? Aku juga gitu sih, kadang kayak kalau baca buku konsentrasiku kemana-mana gitu. Tapi kan itu bukan hal yang sekali satu malam kan langsung gitu kan. Iya. Jadi kan karena kebiasaan baca HP. HP kan ada sinar dari ultraviolet, jadi kita bangun terus. Buku kan nggak ada gitu. Jadi kita kayak jadi gue ngomong apa tadi? Hilang kan? Jadi kalau misalnya ngilangin ngantuk sih sebenarnya. Ngilangin ngantuk ya? Paling ngilangin ngantuk saat baca buku. Baca buku. Waduh. Berhenti ya, Vito ya? Mungkin bisa kayak kalau udah mulai gak fokus, lihat apa dulu, balik lagi gitu kan. Kan ya gue juga masih belajar itu ya, jadi mungkin belum bisa bilang banyak gitu ya. Oke, jadi tadi harapannya udah ada pandemi hilang, ya kan? Mau berkarya, mau jadi duta baca nih. Terakhir deh, mau ada percintaannya lumayan cerah kah di tahun 2021 nih, pengharapan? Pengharapan di tahun 2021 tentang percintaan, apakah pengen menikah kah di tahun ini? Anjir, kagak. Gue 2-3 ya, mungkin ada beberapa temuku yang udah menikah gitu ya. Dan aduh enggak sorry, gue aja gak tahu siapa diri gue. Ngapain menikah sama pacaran sama orang lain gitu loh. Berarti lagi mau happy sama diri sendiri aja dulu gitu loh. Tahun dari 2021 mau happy sama diri sendiri. Mau berkarya untuk orang lain. Atau bisa untuk diri sendiri? Iya, berkarya untuk diri sendiri. Berkarya saja. Berkarya sendiri, tapi pengennya impact-nya ke orang lain. Iya. Wow, keren banget. Jadi Vito, mari nanti lihat ya tahun depan, kalau itu cuma kata-kata atau benar aksi gitu ya. Kita lihat di tahun 2022 ya video ini ya. Semoga ada aksinya ya, tidak di mulut saja dan tidak dicatat saja. Iya, apa sih bahasa Inggrisnya? Manifesting. Oh ya, oke. Nanti abis ini aku mau diajarin bahasa Inggris ya, Fit, tolong. Ajarin bahasa Indonesia. Iya, tukar bahasa. Ya, David. Oke, enggak. Ya ampun, udah mau 1 jam. Dari tadi, baru 1 jam. Lantas aus ya. Boleh dihabisin kok. Oh, boleh. Oke. Semuanya, teman-teman yang di rumah, makasih banget Fit, udah nyediain waktu. Ini orang sibuk, orang penting banget. Kagak, habis beneran. Kita lihat ya di tahun 2022, cita-cita Vito ini bakal terwujud nggak? Siapapun orangnya, apapun ceritanya, ambil aja ya guys baiknya. Bye-bye. Bye.